Baik, santai saja ya dek, di sini kita semuanya ringan. Sekarang kakak mau tanya dulu, apa yang Willy rasakan terakhir ini? Saya gampang capek kak. Lalu kalau naik tangga itu cepat dimasak. Ada keluhan lain nggak dek? Kadang saya juga ngantuk di kelas. Kalau olahraga berat, cepat lelah ya? Iya kak. Baik dek, terima kasih sudah menceritakannya. Nah, untuk memastikan data adik, izinkan kakak untuk melakukan pengumpulan terlebih dahulu ya. Ya. Silakan ikuti. Bisa berdiri di pinggangnya. Pandangan lurus ke depan ya dek. Benar. Silakan diambil pinggangnya. Terus izinkan saya untuk memegang dari tindakan nempel. Masih ada ya. Menurut ke depan. Oke. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, dari pengumpulan dokumen kita ini berat badan Ade ada di 60 kg ya, lalu tinggi badannya ada di 160 cm. Nah, dari hasil ini berat badan Ade ini itu sudah lebih baik dan kisarannya ideal untuk remaja untuk Ade ini. Jadi perlu dijaga agar tidak terus naik ya dek. Nah, untuk saat ini kan Ade belum ada data labnya ya, untuk data biologinya kan tidak ada. Tapi kalau pola makan dilema, gula, dan kurang olahraga terus berlanjut ke depannya itu bisa berisiko kolesterol tinggi, gula darah naik, dan tekanan darah meningkat deh. Bisa begitu ya kak. Betul ya Ade, tapi kabar baiknya ini bisa dicegah mulai dari sekarang. Nah, kalau kakak boleh tanya-tanya nih, biasanya Ade ini makannya berapa kali sehari? Saya 3 kali sehari kak. Tapi kadang malam juga. Kalau sarapannya biasanya rutin atau sering skip-skip? Saya kadang sarapan, kadang juga. Kalau jajan di luar sering nggak? Sering banget. Biasanya beli apa aja deh? Saya beli burger, fried chicken, kentang goreng, sama mie pedes. Kalau minumannya sering beli di luar juga? Iya, saya beli biasanya es teh manis, kayak soda, kopi susu. Kalau buah dan sayur? Saya jarang makan. Kalau malam, apakah ada suka nyemil? Iya kak, sambil bayar tadi. Baik Ade, jadi ada beberapa kebiasaan yang perlu kita perbaiki bersama ya. Nah, nih kakak bawa contoh bahan makanan yang sehat untuk Ade. Ini bisa lihat di sini. Ya, Ade bisa makan ikan yang digoreng tapi dengan minyaknya itu sedikit ya Ade. Lalu untuk sayurannya Adik bisa menggunakan sayuran seperti ini, seperti tumis gitu. Buah-buahannya juga Adik bisa menggunakan buah-buahan yang sehat gitu. Nah, menurut Billy, bagaimana sih yang paling mudah diterapkan? Itu ya kak, nambah lauk dan buah. Bagus, jadi sekali makan idealnya itu setengah piring sayur dan buah ya, seperti nasi seperempat seperti ini. Nah, nasi yang ideal itu seperti ini ya, yang ini ya deh, itu porsinya besar, sedang, cuma mengenyangkan seperti itu deh. Nah, ini kakak juga ada leaflet yang jika ada senggang atau apa, ada bisa membacanya. Nah, ada kan masih masa perkembangan ya. Remaja sehat itu seperti apa sih? Remaja sehat itu seperti adalah individual usianya 10 sampai 15 tahun.
berat badannya dan tinggi usia, lalu aktif dan bertenaga, konsentrasi, belajar baik, tidak mudah sakit. Lalu dampaknya itu bisa ada baca juga untuk pola makannya itu menjaga pertumbuhan tinggi dan berat badan, lalu menjaga kesehatan energi, menunjukkan daya tahan tubuh, lalu untuk mendukung aktivitas fisik dan belajar. Nah, di sini juga ada prinsip makanan ya, Dek. Adik bisa menggunakan makan teratur 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan ya. Lalu batasi gula, garam, lemak. Lalu perbanyak buah dan sayur ya. Untuk minumnya, adik bisa minum air putih itu 8 gelas per hari. Lalu anjuran dan pantangan yang harus adik hindari itu seperti ini. Adik bisa baca sendiri. Lalu di sini juga ada contoh makanan sehari. Untuk paginya, adik bisa menggunakan nasi merah, telur dadar, sayur bayam, pepaya, lalu ada susu. Lalu untuk makanan siangnya, adik bisa menggunakan nasi, ayam bakar, sayur tumis, tempe, lalu buahnya bisa jeruk. Lalu makan malamnya itu bisa nasi, ikan bungkus, sayur, telur, lalu ada buahnya itu tempe, buahnya itu bisa apel. Lalu selingannya adik bisa menggunakan biskuit, gandum, pisang, susu, dan lemak. Nah, di sini juga ada tips agar adik bisa sehat dalam masa pertumbuhan ini ya. Itu bisa olahraga rutin, lalu istirahat yang cukup, kurangi screen time berlebihan, hindari rokok dan minuman alkohol. Nah, ini bisa adik baca-baca sendiri lagi ya. Nah, kalau kakak boleh tahu nih ya, Willy tuh tetap boleh makanan favorit. Willy tuh bisa makan favorit, tapi perlu dibatasi ya. Nanti saya nggak boleh makan berlebihan. Boleh sekali, misalnya seminggu sekali, tapi tidak boleh setiap hari ya, Dek. Nah, untuk minuman manis juga perlu dikurangi lagi. Lebih baik air putih, sekali lagi 8 gelas perharinya. Kalau lapar sore itu bisa pilih camilan sehat seperti buah, roti gandum, yogurt, susu dan lemak seperti itu tadi. Sarapan juga penting supaya tidak lapar berlebihan di siang hari adik. Nah, kalau kakak boleh tahu nih, akhir-akhir ini tugasnya ada di sekolah banyak ya? Iya, lumayan Kak. Terus les juga. Kalau capek biasanya jadi pesan makanan cepat saji ya? Iya Kak, soalnya kan itu gampang ya. Nah, coba cari alternatif yang lebih sehat lagi ya adik. Di rumah biasanya siapa yang menyiapkan makanan? Mama kalau enggak ayah deh Kak. Bagus, nanti bisa minta disiapkan bekal atau camilan yang lebih sehat lagi ya adik. Nah, kadang ada yang berpikir saya memang doyan makan, tapi jadi susah kurus. Pernah begitu nggak ya? Iya Kak. Coba ubah jadi saya bisa tetap makan enak, tapi lebih sehat dan teratur ya. Iya Kak. Kalau suatu hari nih makan food fitnya merasa gagal, besok lanjut pola sehat lagi ya dek. Yang penting konsistennya. Nah, karena begini nih sibuknya les, olahraga, biasa bisa mulai dari yang lebih ringan dulu ya dek. Contohnya itu seperti jalan cepat 30 menit, lalu naik turun tangga, bersepeda, workout di rumah. Kalau jalan sore, lalu itu kalau jalan sore itu bisa bagusnya itu minimalnya 4-5 kali seminggu ya dek. Nah, sekarang kita bisa membuat target seminggu ini ya dek. Nah, untuk target dalam seminggu ini adek harus sarapan minimal 5 kali dalam seminggu ya. Lalu untuk fast foodnya maksimal 1 kali dalam seminggu. Kalau bisa tidak makan fast food ya dek. Nah, untuk minuman manis itu
dan tidak bermasalah. Bagus sekali adik. Nah, dari konseling pada hari ini itu dapat disimpulkan ya adik, berat badan diri itu masih berlebih dipengaruhi oleh kebiasaan tadi, sering makan fast food, minuman manis, kurang sayur dan buah, lalu kurang olahraga juga. Kalau kebiasaan ini diteruskan, berat badan adik itu bisa terus naik dan beresikonya menimbulkan penyakit di masa depan. Nah, tetapi kondisi ini masih bisa diperbaiki ya dengan makanan lebih seimbang dan mengurangi junk foodnya, rutin bergerak dan pola hidupnya lebih sehat lagi ya adik. Target kita itu bukan cepat kurus, tapi badan lebih sehat, bugar, dan berat badannya turun secara perlahan. Baik Kak, saya paham. Nah, nanti pada 1 minggu lagi kita evaluasi lagi ya adik, untuk kita lihat apakah berat badannya lebih normal lagi, nggak gampang capek juga, dan berat badannya mulai turun secara perlahan. Terima kasih adik untuk waktu dan kesempatannya. Semangat terus ya adik.